Idola K-pop zaman now BTS, semua personelnya memiliki tinggi badan di atas 170 cm. Sama halnya dengan Blackpink yang semua personelnya punya tinggi badan di atas 160 cm. Ini belum seberapa. Ternyata di Korea Selatan sana banyak publik figur yang memiliki tinggi badan di atas 190 cm. Tinggi banget ya untuk rata-rata tinggi badan bangsa Asia. Tinggi badan yang menjulang pada rata-rata penduduk Korsel adalah fakta. Selama satu abad, sejak 1896 sampai 1996, rata-rata pertumbuhan tinggi badan penduduk Korsel merupakan yang paling pesat di dunia, yakni berkisar 15 sampai 20 cm. Hal itu menobatkan Korsel sebagai bangsa yang paling tinggi di Asia. Tetangga Korsel yaitu Jepang juga sama. Dari studi berjudul A Century of Trends in Adult Human Height yang dipublikasikan pada 2016, peningkatan tinggi badan penduduk di Jepang hampir mencapai 10 cm dalam rentang waktu 40 tahun dari 1965 sampai 2005. Pada 1965 tercatat tinggi badan rata-rata laki-laki Jepang 165,9 cm. Lalu tahun 2005 rata-rata itu menjadi 173,1 cm. Kalau perempuan, tahun 1965 tinggi badan rata-rata 155 cm dan menjadi 160,2 cm pada 2005. Bagaimana dengan Indonesia? Ternyata pertumbuhan tinggi badan di Indonesia tercatat stagnan. Data menunjukkan rata tinggi badan usia dewasa dari 1985 hingga 2019 hanya bertambah tak sampai 5 cm. Pada 1985, rata tinggi laki-laki dewasa Indonesia 161,6 cm dan perempuan 150,1 cm. Tahun 2019 menjadi 166,3 cm pada laki-laki dan 154,4 cm pada perempuan. Kok bisa beda ya pertumbuhan tinggi badan penduduk di Korsel, Jepang, dan Indonesia? Apa penyebabnya? Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat BRIN Kencanasari pada Kamis 19 Januari 2023 menyebut peningkatan optimal tinggi badan di Korsel, Jepang, dan Belanda didukung konsumsi protein yang meningkat dari masa ke masa sebagai dampak suplai makanan yang melimpah. Di Jepang, konsumsi susu mencapai 200 kg per kapita per tahun. Bandingkan dengan Indonesia, konsumsi susu di Indonesia masih sangat rendah, yakni 16,3 kg per kapita per tahun. Jauh banget beda jumlah konsumsinya ya. Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi juga mencatat konsumsi daging di Indonesia jauh di bawah rata-rata dunia, baik konsumsi daging ayam, sapi, babi, maupun domba. Tahun 2021, konsumsi daging ayam di Indonesia 8,1 kg per kapita, sementara rata-rata dunia 14,9 kg per kapita. Untuk rata-rata konsumsi daging sapi di Indonesia 2,2 kg per kapita, sedangkan di dunia 6,4 kg per kapita. Asupan protein hewani begitu penting. Staf pengajar Departemen Ilmu Gizi Klinik Universitas Indonesia RSUP Cipto Mangunkusumo, Yohanes Sawulandari menyebut, asupan protein hewani harus dipastikan tercukupi, mulai dari 1000 hari pertama kehidupan, yakni dimulai sejak bayi dikandung hingga usia 2 tahun. Kecukupan asupan protein hewani tersebut juga perlu diperhatikan selama masa pertumbuhan. Seseorang bisa tumbuh optimal hingga usia remaja sebelum pubertas. Dukungan asupan protein hewani ini menguatkan bahwa faktor genetik hanya berpengaruh kecil pada tinggi badan seseorang. Peran faktor non-genetik seperti asupan gizi, penyakit, dan lingkungan jauh lebih berpengaruh pada tinggi badan seseorang. Selain itu, ternyata tinggi badan penduduk di suatu negara secara tidak langsung dipengaruhi situasi ekonomi, politik, kualitas kesehatan, pendidikan, budaya, serta sistem ketahanan pangan. Ketika kondisi perekonomian negara sedang krisis, angka kemiskinan cenderung bertambah. Tingkat inflasi pun meningkat sehingga secara tidak langsung bisa berpengaruh pada pemenuhan gizi masyarakat. Di Indonesia, beberapa kali krisis yang melanda menyebabkan daya beli merosot. Nah, uraian tadi membuat kita semua harus memikirkan cara agar asupan protein hewani Indonesia bisa ditingkatkan. Sebab selain mendorong peningkatan tinggi tubuh, protein hewani juga penting untuk kesehatan kita supaya Indonesia punya generasi yang berkualitas.